Berkisah dari sebuah keluarga yang akan pergi liburan di suatu desa. Mereka yang akan menuju sebuah rumah kontrakan. Ada Casey, juga Lukas ayah Casey dan juga Sarah ibu tiri Casey. Untuk mencairkan suasana karena sang putri kurang begitu respek kepada ibu barunya. Di perjalanan mereka menyempatkan berhenti di warung nasi untuk makan siang. Setelah makan dan minum kenyang, mereka pun yang tidak mau kemalaman di jalan segera melanjutkan perjalanannya. Casey yang menahan bad mood-nya mendadak teringat dengan bestinya yaitu Tania. Dan Casey pun teringat kejadian-kejadian konyol bersamanya. What did you tell her? Singkat waktu akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang sangat indah dan nyaman yang jauh dari keramaian. Setelah sampai di rumah kontrakan, sang ayah pun menelpon yang punya kontrakan rumah untuk menanyakan kunci rumah tersebut. Ternyata di sini diketahui pemiliknya adalah adik Lukas atau paman Casey. Hey Derek. Casey yang tidak sengaja membuka karpet ternyata terdapat kunci rumah. Saat Casey membuka pintu rumah dan tiba-tiba ternyata dia dikagetkan oleh seekor kucing. Yang sebenarnya kucing tersebut sudah diketahui oleh Lukas karena paman Sarah diketahui memelihara kucing. Saat Sarah ingin mengajak ngobrol dengan Casey, Casey pun terlihat cuek dan pergi meninggalkannya. Casey yang terlihat acuh dengan ibu tirinya Lukas pun memberitahu untuk tetap sabar untuk menghadapi Casey. Like I'm really trying. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat seperti kebanyakan orang-orang pada umumnya mereka pun makan malam dengan menu kesukaannya yaitu hotdog. Di tengah obrolan makan malam Casey pun merasa kesal akibat kehidupannya selalu dikekang dan dikontrol. Lalu dengan kekesalnya Casey pun pergi. Setelah sampai di bar, dia memesan sebotol bir namun dilarang oleh pemilik bar tersebut karena dirasa masih di bawah umur. Lalu Sarah pun memberikan tanda pengenalnya alias KTP. Saat pria bewok mendengar Sarah pendatang pria itu pun akan menggodanya. Namun dicegah oleh pemuda yang bersama wanita di sampingnya. Dan akhirnya Casey berkenalan dengan pria itu yang bernama Parker dan Anna. Lalu Casey mendaftarkan jamuan minuman ciuket kaki tiga untuk merayakan hari jadi sebuah pertemanan. Di tengah obrolnya Anna memberitahu kalau di sini tidak ada hiburan apa-apa bahkan jauh dari pantai. Anna juga memberitahu kalau mau cari rica-rica belut banyak di sini. Sarah yang mendengar tidak ada hal yang unik atau yang bisa membuat adrenalin jiwa mudanya pun merasa kecewa. Tapi Anna memberitahu ada sebuah rumah tua yang hanya ditinggali oleh keluarga aneh. Di situ Casey tertarik namun Parker melarangnya karena sangat berbahaya jika ke sana, ujar Parker. Karena sudah kejadian beberapa orang yang hilang di rumah tua itu. Bahkan beredar rumor telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga itu. Namun Casey yang sudah biasa hidup dengan kekerasan justru merasa tertantang. Dan Casey pun berniat pergi sendiri namun Parker dan Anna, karena tidak ingin teman barunya terjadi hal buruk, Parker pun bersedia ikut dengannya. Singkat waktu sesampainya di rumah tua, Casey pun penasaran dan langsung masuk. Di sini Anna sudah mulai takut dan mengikuti Casey masuk ke rumah tersebut. Melalui jendela samping rumah yang kebetulan tidak dikunci. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan ruangan atau basement dan terlihat banyak darah dan bau anyir. Lalu Casey menemukan sebuah kamera. Setelah diputar terlihat wanita yang sedang disiksa. Casey juga menemukan sebuah kaset rekaman yang diduga semua itu adalah video korban yang sengaja direkamnya. Saat memeriksa kaset-kaset itu terdengar sebuah kaki berjalan mendekati mereka dan mereka pun bersembunyi. Setelah dirasa aman, Casey dan teman-teman pun pergi dan keluar. Namun sialnya ketika Casey akan keluar tali sepatunya pun mendadak tersangkut. Lalu Casey yang takut ketahuan akhirnya ia masuk kembali dan masuk sebuah kamar. Dan dia menemukan sebuah mayat yang sudah menjadi tengkorak. Di saat Parker dan Anna berlari akan masuk ke mobil namun apesnya Parker terkena tembakan di lengan kirinya.
Lalu Parker memberitahu ke Casey kalau rumah tua itu memang nyata dihuni oleh dua orang psikopat. Singkat waktu, adegan berganti di rumah terlihat ayah Casey yang melihat kaca mobil belakang bolong yang terkena peluru. Lalu ayah Casey memanggil dan menanyakan apa yang terjadi tadi malam, kenapa kaca mobil belakang bisa pecah. Casey pun memberitahu kalau semalam tidak terjadi apa-apa, dan masih menutupi kejadian semalam bersama Parker. Lucas yang khawatir dengan keselamatan putri dan keluarganya pun melaporkan kepada serif setempat dan untuk mengeceknya. Namun serif itu hanya menyimpulkan sudah biasa kejadian seperti ini hanya kenalakan remaja. Ayah Casey yang ketakutan karena anaknya sedikit badung dan mungkin banyak musuh di kotanya. Ia meminta serif itu untuk menyelidiknya kejadian ini. Setelah Casey ditinggal ayah dan ibunya ke pasar untuk membeli kentang, Casey lalu menelpon bestinya yang ada di kota yaitu Tania, gadis tomboy, dan memberitahu kalau dia sedang mengalami masalah yang serius. Namun Tania setelah diberitahu seperti tidak merespon dan menyuruhnya menghadapi masalah itu sendiri. Di tempat lain terlihat ayah Casey memasuki toko persenjataan untuk membeli sebuah bedil. Untuk berjaga-jaga karena merasa keluarganya sedang tidak aman. Dan malam pun tiba terlihat Anna yang sedang ditelepon oleh Parker. Karena memastikan Anna sedang bekerja atau tidak. Karena dirasa Anna aneh, tiba-tiba Parker menelepon dengan nada yang gugup. Setelah Anna keluar dan dia melihat Parker yang sudah diikat di dalam mobil dengan keadaan yang mengenaskan. Lalu Anna yang tidak sadar kalau di bawah mobil ada Darty, lalu Darty memotong urat kaki Anna dan Anna terjatuh. Singkat waktu Parker dan Anna yang kini sadar dari pingsannya, kini sudah berada di rumah Mansur dan dalam keadaan diikat dengan rantai. Mansur yang tahu Darty jago tembak yang sudah pasti mengenai Parker. Dengan sadisnya Mansur meremas tangan Parker yang terkena bedil di bagian lengannya. Dan menanyakan siapa gadis yang masuk ke dalam kamar neneknya. Karena Parker disiksa terus-menerus, akhirnya Parker buka mulut dan memberitahunya nama dan tempat tinggalnya. Pagi pun tiba Parker dan Anna yang sudah meninggal karena digorok lehernya dengan pisau dapur. Kini mayat mereka pun dicincang dan dijadikan makanan bagong. Di sisi lain terlihat Casey yang sedang sarapan bubur sum-sum Sarah yang mencoba mendekatinya dan ingin dianggap sebagai ibunya. Namun Sarah tetap tidak mau, alih-alih Sarah hanya ingin meniduri ayahnya saja. Karena Casey kesal terhadap Sarah lalu Casey pergi keluar rumah dan tanpa disadari Casey dan keluarga sedang diitai oleh Mansur dan Darty. Cassie! Dad, can you hear me? Di sisi lain Casey yang menemui ayah dan meminta maaf kalau akhir-akhir ini dia banyak masalah. Casey juga memberitahu kepada ayahnya untuk jangan terlalu mengekang di hidupannya. Dan ia ingin bebas seperti anak muda pada umumnya. Karena dirasa dia bukan pasiennya yang setiap saat harus lapor kepadanya. Lalu Casey pergi dan akan mencari teman barunya yang sudah beberapa hari ini tidak ada kabar. Ketika Casey pergi lalu Sarah menemui suaminya dan menyaksikan bedil yang ada di kamarnya. Suaminya pun menjelaskan kalau bedil itu hanya buat jaga-jaga. Karena akhir-akhir ini merasa tidak aman, apalagi kemarin mobil kaca belakang terkena tembak. Di sisi lain Casey yang sedang di bar untuk mencari teman barunya justru bertemu dengan Pak Serif. Yang sedang mencari Parker dan Anna karena sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumah. Casey yang juga tidak tahu pun jadi bingung dan harus bilang apa dengan Serif itu. Lalu Serif itu memberikan kartu namanya jikalau nanti ada apa-apa harap segera menghubunginya dan jangan bertindak sendiri. Tak selang berapa lama Casey yang baru pulang dari bar, tiba-tiba melihat pintu terlihat banyak bercak darah. Dan terlihat sebuah kepala babi yang busuk. Casey yang merasa tidak aman dan merasa diteror langsung menghubungi Pak Serif. Namun sinyal mendadak hilang. Setelah Casey masuk ke dalam rumah terlihat Sarah yang sudah diikat di bangku. Saat Casey akan membuka talinya tiba-tiba datang Mansur dan menangkap Casey. Di tempat lain terlihat Lucas yang diikat di luar dan akan dijadikan permainan bedil oleh Darty. Darty yang sangat jago dalam hal menembak. Kepala Lucas pun ditaruhnya buah apel di atas kepalanya. That's better. Two.
Lalu terlihat Casey dan Sarah yang berada di dalam rumah. Karena melihat situasi aman yang ditinggal Mansur makan rica-rica daging Parker. Lalu Casey mencoba menelpon Pak Sharif untuk meminta bantuan. The McKinleys. And they took Tucker and Anna. I gotta go. Di sisi lain terlihat Lucas. Ternyata masih hidup dan tembakannya tidak mengenai kepalanya. Darty yang sudah lama tidak merasakan sentuhan oleh seorang laki-laki. Karena melihat ketampanan Lucas ia akan memeper kaosnya karena sudah tidak tahan menahan gejolak birahinya. You try anything. Di sisi lain Mansur yang berada di luar didatangi oleh Sharif. Dan Sharif meminta Mansur untuk menyerahkan diri. Namun justru Mansur akan membongkar rahasia penculikan para wanita di masa silam. Ternyata Sharif itu masih ada hubungan keluarga dengan Mas Nur. Ketika Sharif sudah mulai kesal dan akan membongkar rahasianya. Saat Sharif akan menembak Mansur tiba-tiba Darty menembak lengan Sharif itu hingga terjatuh. Saat Sharif merengek kesakitan Mas Nur pun tidak tinggal diam. Dan langsung memfataliti Pak Sharif dan meninggal dirujak dengan pacul. Saat Darty akan masuk ke rumah, dengan refleks Lucas menyekap Darty hingga terjepit di belakang pintu. Lalu saat ditembak bedil oleh Casey ternyata tembakannya meleset hanya mengenai lengannya. Saat Sarah akan keluar namun berhasil dikejar oleh Darty. Hingga terkena tusukan di perutnya Darty pun mengalami pingsan. Lagi-lagi Mansur pun berhasil ditangkap oleh Mansur. Darty yang sedang mengobati tangannya yang terkena tembak. Lalu dia memanggil Casey untuk menyerah dan dia berjanji akan membiarkan ayahnya tetap hidup. Mansur yang kesal dan karena Darty yang hanya mengulur waktu hingga rencananya menjadi kacau begini. Saat Darty mencari di semak-semak dengan berjalan pelan-pelan sambil menodongkan senjatanya. Tiba-tiba datang Casey dari belakang dan langsung memacul Darty hingga meninggoy. Mansur yang tidak terima adiknya meninggal pun langsung menghajar Casey. Casey yang berhasil melumpuhkan Mansur dan hingga tewas. Dan film pun berakhir. Pesan yang diambil dari film ini adalah hormati ayah dan ibumu. Jangan lupa mandi. Jika kalian suka dengan film ini jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan terima kasih.